sini. Oke, dari ya. Apa kabar? Duduk. Luar biasa. Luar biasa. Jo, siapa nih nama lengkapnya? Boleh tahu? Nama lengkap saya Claudia Jonathan. Claudia Jonathan. Jonathan, tapi lebih akrabnya kayaknya nama bekennya ya? Iya, Jo biasa aja. dipanggil Jo. Biasa dipanggil Jo. Oke, aku mau tanya dong. Ini tapi pasti sehat ya? Iya. Pasti sehat. Kalau masih mahasiswa? Masih? Mahasiswa. Semester berapa? Semester 6 ini. Semester 6. Di mana tuh? Oh, di Universitas Teknokrat Indonesia. Oh, oke, di sana ya. Nah, aku apa ya, kemarin dengar-dengar untuk prestasi kamu kemarin ini terakhir abis dari mana tuh tentang bawain alat programming ya, atau nggak salah tuh? Iya. Apa sih? Boleh kepo nggak? Aku agak nggak seberapa paham gitu. Oh iya. Kemarin tuh sih sempat ke Jakarta. Itu kita ngebuat alat buat ini ngontrol mobil dari jarak jauh. Kontrol mobil Jadi dari jarak jauh. Oke. orang tua itu bisa tahu loh anaknya itu lagi ada di mana, jadi tahu kecepatannya berapa gitu kan, biar mereka tetap bisa ngawasin anaknya walaupun misalnya berada di jauh. Jadi dari HP itu mereka bisa tahu kecepatannya berapa atau anaknya lagi di mana gitu kan. Oh, kayak model sistem GPS itu nggak sih? Ya GPS juga sih, tapi juga bisa mantau misalnya kalau anaknya mabuk itu dia bakal ngontrol mobilnya jadinya nggak bisa jalan. Jadi itu buat lebih safety loh, orang tuanya biar nggak khawatir anak itu lagi di mana kan. Terus dia tuh salah satu itu keren banget. Jadi itu lebih apa ya? Pertama GPS juga, tapi dilengkapi dengan kayak sensor-sensor gitu nggak sih? Iya, ada sensor-sensornya juga buat mantau kecepatan sama ada kadar alkoholnya. Oh gitu, dilengkapi dengan itu. Ih, jenius juga ya. Terus apa lagi tuh? Udah pernah kemana? Kemarin ke Jakarta aja? Emang baru Jakarta. diluncurkan ini? Atau emang sebelumnya udah pernah berinovasi yang lain? Sih kemarin sih ya itu yang kita bawa ke Jakarta juga, sama alat ini memang lagi dikembangin lagi sama kita biar bisa lebih bagus lagi ke depannya dan bisa diterapkan secara nyata. Soalnya ini kan masih baru prototype ya, biar bisa kita ini bagusin lagi terus sistemnya semua. Itu lebih kamu memang baru apa ya, menciptakan gitu nggak sih? Oke, lebih baru memang menciptakan alat ini, alat dimana untuk pendeteksi lah ya kalau kita bilang itu, pendeteksi dari kecepatan, terus keberadaan dan juga bisa bisa dilengkapi dengan aroma alkohol tadi juga ya, di dalam mobilnya itu bisa kecium juga. Oke, berarti itu salah satu inovasi yang luar biasa banget ya. Misalnya kan kalau sekarang banyak banget tuh anak-anak muda udah pada bawa mobil kan, tapi orang tuanya kadang nggak tahu kemana. Ini canggih juga. Udah mulai diapresiasi belum sama kalau di Lampung ini khususnya nih? Ya kita sih kemarin pernah ini ikut program kreativitas mahasiswa ya. Nah itu juga dapat dana dari pemerintah yang ini ntar akan kita gunakan buat ngembangin alat ini lagi. Jadi itu diciptakannya tahun berapa? Memang udah lama atau? Baru tahun kemarin sih sebenarnya. Ini 2016 ini ya. Oke, itu ada timnya atau cuman Claudia Lono? Claudia sendiri aja? Enggak juga sih, ada timnya juga. Saya sih lebih fokus ke bagian program HP-nya ya. Kalau misalnya alatnya itu ada lagi teman-teman saya yang gitu. ngebuat. Berarti ada yang dipasang di mobilnya, ada yang bisa masuk ke handphonenya. Itu gimana tuh? Ribet nggak sih atau gimana? Kamu sebagai programming di handphone, di smartphone ya pastinya. Oh, gitu. Coba boleh ceritain sih sedikit tentang apa ya? Gimana tuh bisa masuk atau mungkin bisa programnya langsung apa per handphone atau nanti kita bisa ke depannya nih bisa download atau gimana tuh? Ya, kedepannya sih mau dibuat biar bisa di-download dan jadinya itu kayak kita masang barcode loh di alatnya itu. Jadi kalau alatnya udah ada, kita pasang barcode, ntar dia ke-detect. Jadinya masang di sini, terus itu kita bisa ngontrol misalnya ini mobil yang mana gitu. Oke, kenapa sih kok kepikiran gitu mau bikin alat yang kayak gitu? Apa karena ngelihat lingkungan gitu? Apa karena ngelihat sekarang fenomena-fenomena yang ada gitu, sampai anak kecil masih di bawah umur, bawa mobil, nabrak dan lain sebagainya. Sampai dari situ juga nggak sih? Iya, memang awalnya itu kita kan lihat dari masalahnya dulu kan. Kalau misalnya biar kita nyelesain masalah loh yang ada di Indonesia ini. Nah, kita ngelihat tuh banyak kecelakaan itu disebabkan oleh orang mabuk biasanya. Nah, itu kejadian itu pagi-pagi. Iya benar-benar. Udah gitu kecelakaan itu bukan satu aja, dia biasa beruntun. Nah, gara-gara orang mabuk itu beruntun, bisa ada sampai 7 atau berapa nabrak tiang listrik atau apa. Nah, itu kan kerugiannya juga nggak sedikit ya. Nah, makanya kita ini berpikir untuk ke situ. Oke, salah satunya itu. Terus kemudian juga karena masih di bawah umur tadi ya. Sering orang tua tuh ngasih aja sembarangan gitu kan. Karena menurut kamu sebenarnya boleh nggak sih kalau masih kecil gitu dibawain kendaraan sendiri? Sebaiknya sih jangan ya. Kalau soalnya di jalan itu bukan masalah dia sendiri,
tapi juga banyak loh jalan tuh orang yang make ya. Nah, bener-bener. bukan keselamatan dia cuma sendiri. jalan dia doang ya. Iya, memang bukan jalan dia doang. Kadang kan banyak Ada banget orang tuh lain. kayak gitu, masih baru-baru belajar nyetir gitu kan, malah mengganggu dan Iya. takutnya malah membahayakan yang lain juga. Nah, terus alat ini pertama udah dibawa ke Jakarta. Sebelumnya kamu udah pernah dapet apa ya, udah pernah dapet kejuaraan di mana gitu, atau mungkin udah pernah dirumahkan lagi di mana? Kalau ini kemarin dapat apresiasi apa nih? Langsung juara atau gimana tuh? Kalau ini belum juara, tapi masih kita kembangin lagi. Kalau ini yang dapat apresiasi itu dari pemerintah ya, terus dikasih dana buat ngembangin alat ini, dan ke depannya akan kita presentasiin lagi ke situ. Kalau misalnya lolos, ntar kita masuk ke PIMNAS. Oh, gitu ya. Semoga aja nanti Ya. lolos ya. Amin. Terus ngomong-ngomong, sini kamu hari ini kesininya sama siapa nih? Oh, hari ini saya kesini sama kakak saya, Sama kakak ya. Oke. Namanya siapa? Cynthia. Cynthia. Kita undang ya buat ngobrol bareng lagi sama kita bertiga di sini ya. Oke. Siapa Kak Cynthia tadi ya? Boleh silakan masuk Kak Cynthia. Halo. Cantik sekali Kak tadi. Tadi udah ngobrol-ngobrol nih, agak sedikit banyak dan panjang ya sama Jo. Ini kalau aku boleh tahu nih, Kak Cynthia ini aktivitasnya apa nih? Kalau sekarang saya sudah lulus, sudah bekerja juga. Saya bekerja di bidang akunting. Oh, di bidang Ya, akun sekarang. ya. Oke, ini kayaknya beda jauh ya. Ini di apa sih, sistem informatika atau teknologi gitu nggak sih? Iya. Oke, kalau makanya di bidang keuangan ya. Akuntansi. Di akuntansi ya beda nih. Kalau ini sendiri tadi kan udah agak cerita banyak tuh tentang apa namanya, salah satu bisa dibilang jadi pelopor juga lah ya untuk menciptakan alat baru. Nah gitu. Kalau untuk dari keluarga sendiri ada nggak sih yang mungkin entah mama entah papa gitu yang memang ngarahin khusus anaknya satu-satu di bidang ini gitu nggak sih Kak? Oh, kalau untuk dari keluarga, dari orang tua sendiri sih nggak ada ya untuk menentang. Misalnya anaknya suka bidang ini, terus ditentang gitu. Nggak. Mama dan papa itu lebih mengutamakan anaknya suka di bidang apa, asal dia tidak merasa susah, dia merasa bisa, ya didukung gitu semampunya. Yang penting Seperti kitanya itu. enjoy aja Iya, sih. betul. Yang penting kitanya enjoy. Lebih gitu lebih. Iya. Ya udah deh nggak apa-apa. Ya, kemana. walaupun ada kekhawatiran pun, ya nanti dibicarakan gitu. Jadi tapi kalau ini pasti ngarahin aja meskipun di bidang ini tahu nggak banyak sedikit atau ini dikasih tahu juga sama papa gitu. Misalnya kan ini beda nih, misalnya makanya di bidang ini dikasih tahu juga sama papa mamahnya, atau mungkin Jo lebih ke bidang IT ini dikasih tahu juga gitu, meskipun nggak pure gitulah ya, nggak pure diarahkan gitu. Yang penting ada obrolan-obrolan gitu ya. Iya, jadi kita yang milih, nanti kita sampaikan ke orang tua, Lebih terus sharing gitu. lebih ke sharing, ya terbuka kok, nggak di ini. Terus kalau misalnya ini biasanya ada nggak sih diterapkan gitu kayak di rumah pola belajar dan lain-lain gitu nggak sih? Kalau dari orang tua sendiri, misalnya jam sekian harus belajar, jam sekian harus ada Jadwalin. schedule, ya, ada schedule gitu biasanya di rumah. Makan, tidur, mungkin kita nggak sih? Udah kayak di sekolah. Biasanya Kamu- gitu. kamu- Ada nggak kalau di rumah? Nggak juga sih, kita sih bebas aja, yang penting kita tanggung jawab lah apa yang udah dipercaya sama kita. Kan kita udah dapat kuliah, ya kita tanggung jawab sendiri gimana caranya biar bisa berprestasi gitu. Terus kalau dia sendiri kenapa sih milih di bidang ini? Emang sebelumnya udah pernah tahu tentang bidang ini yang sekarang dijalani? Belum pernah tahu sebenarnya. Saya itu Terus? saya sendiri kirain ini itu tentang apa ya, kayak komputer gimana gitu kan saya jurusan teknik informatika nih, kirain belajar tentang komputer itu yang kayak bikin komputer Iya, segala macam gitu biasanya lah. gitu kan awalnya. Ya awalnya tahunya, ternyata itu ya tentang program sih, banyakan sih saya tertarik juga di situ program. Nah jadi ini program itu kan ngebuat kayak semacam aplikasi, entah itu di komputer atau misalnya di HP kan. Nah tapi saya tertarik ke situ malahan. Iya, malah tadinya nggak tahu tuh kalau Iya. ternyata tentang program-program gitu malah Iya. jadinya kejebak nggak sih? Biasanya ada tuh kejebak jurusan gitu kan, salah masuk. Setengah kejebak ya. Iya agak kejebak sih sebenarnya, tapi tapi- lama-lama juga udah mencintai jadinya enjoy aja. Sih, jadi emang cinta Iya, dulu iya, ya. cinta dulu. Tapi kadang ini berapa saudara sih aku boleh tahu? Tiga. Tiga saudara. Ada kamu nomor Saya berapa? kedua. Oh kedua, masih ada lagi. Ada adik satu lagi. Dia cewek juga? Iya. Oh, kayak kembar Triga Sri Kandi kalau di rumah ya. Nah itu semuanya sama semua? Sama bidangnya beda-beda atau ada yang sama lagi sama kakak atau sama adik? Adikku yang paling kecil masih SMP. Oh masih SMP. Iya. Tapi sukanya udah ketahuan belum? Sukanya apa nih? Sukanya Dia sih masih belum ini ya. Dia sekarang lagi
senang-senangnya ini lagi gambar dia. Iya, grafis. untuk gambar anime dia. Atau nanti ke depannya ya. Iya, siapa tahu Jadi bisa. aktor kan, amin. Jadi nanti kita lanjut lagi liwar lewat dulu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi sama Jo. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita lanjut lagi ngobrol sama Jo. Ini udah ada apa ini? Beberapa penghargaan ya, 2 penghargaan. Boleh dong kamu ceritain yang mana dulu ya? Yang ini dulu deh. Boleh, kayaknya ada pita-pitanya kan. Konyol sekali. Boleh kita pegang bareng-bareng deh ya. Iya. Gitu. Ini gimana? Ini apa nih? Sebagai apa nih? Dari mewakili mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dan pemilihan mahasiswa berprestasi kooperatif wilayah 2 Sumbangsel. Wow. Salah satu yang kamu dapat peringkat ke-3 di tahun kemarin ya, tahun Iya. 2016. Ini bidang apa? Bidang yang sama? Ini sih kayak mahasiswa prestasi sih, jadi semuanya ada yang diuji tuh beberapa bidang ya, mahasiswa, beberapa bidang. juga. Oke, terus kamu mau pilih berapa nih bidang apa aja? Sih kita dites ya bahasa Inggris, psikologi, pasti. sama presentasinya. Gitu. Presentasinya untuk apa? Presentasi di bidang apa? Presentasi tentang karya ilmiah kita, ini nulis karya ilmiah. Oh, ada karya ilmiah juga ya yang dibawakan, yang dibuat juga. Terus ini tahun 2016. Ini berapa tahap nih seleksinya? Pertama itu sih seleksi kampus dulu ya, dari Masih internal dari kampus. kampus. Yang lolos berapa? 1 orang? Hah? Kamu aja? Memang satu kampus itu 1 doang. Cuman kan waktu itu kampus kami masih ini ya, sekolah tinggi, jadinya ada ini yang dari bahasa asing sama yang kalau misalnya dari ilmu komputernya saya. Oh, Jadi kami berdua ke Palembang. ini di Palembang? Iya, di Palembang. Oke, iya. Luar biasa. Keren. Jadi kamu tuh bisanya apa aja sih? Banyak. Ya itu sih aktivitas sehari-hari ya kayak. Apa aja nih? Kalau gitu schedule-nya setiap hari tuh ngapain aja? Belajarnya belajar apa aja? Kegiatannya apa aja? Iya, kalau misalnya aktivitas sehari-hari pasti kuliah ya. Iya, Kuliah. pasti. Nah, kuliah baru ya sisanya itu ya kembangin alat gitu kan, atau nggak program-program itu biasanya sih ngoding kalau di rumah. Ngoding itu ya Asing kan bahasanya. biasanya iya, itu agak aneh ya. Bahasa alien. Istilahnya mereka. Oh gitu. Kayak orang-orang awam itu ngeliatnya juga aneh gitu kan. Ya ngoding itu ya proses pembuatan kita lah, buat program namanya kita sebut ngoding biasanya. Masak lah istilahnya. Ya kan? Agak bingung ya. Oke, jadi emang kalau di rumah dia di rumah dari jam berapa aja sih Kak biasanya? Yang kalau misalnya kelihatan udah ini lagi di rumah nih, lagi semedi, lagi ngoding. Dia habis pulang kuliah itu kalau capek dia tidur dulu. Dia kebanyakan karena untuk coding itu kan dia perlu konsentrasi. Kebetulan kita karena nggak ada kamar terpisah, jadi karena kita sekamar, dia itu butuh waktu sendiri. Jadi biasa tunggu udah pada Ngalah tidur. berarti. Nah dia malam baru ngerjain Ngalong sendiri. jadinya. Ngalong. Iya. Oke, jadi karena bareng-bareng tuh 3 Sri Kandi tadi di rumah, 1 kamar. Jadi yang 2 misalnya ngalah dulu kalau malam. Kalau lagi siang pulang kuliah pengen sendiri diusir. Oke, Sore kalau ya enggak biasa pulang. kamu yang Sore malah biasa. bangunnya malam. Oh, Iya, emang memang mesti harus malam-malam tuh anak IT itu. Ini ya trauma melekat ya. Iya, katanya seperti itu sih statement orang-orang anak IT itu harusnya malam nggak pernah makan dan tidur. Sedih banget. Sedih banget. Emang kayak gitu juga, Ju? Ya banyak kan tuh memang kuliahnya sampai sore kan ya, kadang juga sampai malam. Jadinya baru pulang itu ya kadang tidur dulu atau istirahat dulu kan, baru ya butuh tenang juga sih ya kadang ya. Sampai di gue gitu. Habis itu udah balik lagi energinya. Baru balik lagi ya tengah malam biasanya kadangan sih baru mulai kerja. Tapi itu tengah malam sampai pagi lagi. Kadang-kadang kalau lagi banyak ini. Lagi banyak Iya, deadline ya. Iya. Gitu. Segar ya. Karena kalau banyak. Terus yang ini? Ini dari mana nih? Boleh dong aku tanya-tanya juga yang ini. Ini apa nih? Kok dari anak bawang? Oh, anak bawang itu nama tim kami yang tadi saya bilang itu. Aha, anak bawang dari nama timnya. Nama timnya anak Kenapa bawang. kok namanya anak bawang? Kenapa enggak anak api? Sekarang lagi hits nih anak jalanan gitu ya. Kayak Beda ya. Anak bawang ini kan sendiri artinya itu kayak pemula ya. yang Nah, masih di aduh masih ini di- masih memble nih iya, ya. masih memble. Masih belum bisa apa-apa. Terus Ya makanya itu kami kasih nama anak bawang itu, jadi kami itu filosofinya selalu belajar loh. Jadi untuk meraih prestasi yang lebih itu kan harus belajar. Jadi merasa bahwa diri kita ini bukan apa-apa, memang
kita selalu stay humble gitu, jadi kita bener. belajar lagi lebih banyak dan ilmunya itu bakal lebih masuk kan daripada kita sombong. Benar, jadi kosongkan dulu gelasnya gitu ya. Baru bisa diisi lagi. Baru bisa diisi. Ih, cakep banget. Oke. Jadi ini tahun berapa nih? Ini tahun lalu juga Tahun lalu barengan sama yang ini nggak? habis itu ini. Oh, ini dulu, habis itu baru dapat yang ini. Oke, yang ini alat atau yang dipresentasikan sama alatnya yang kayak tadi juga, Iya, atau iya. beda bidang lagi? Yang tadi itu yang alat pengaman yang mobil itu. Alat pengaman mobil tadi itu ya. Oke, benar-benar. Terus kamu gimana selama ini sudah menjalani jurusan yang katanya agak sedikit nyemplung, Parah. salah nyemplung? Enjoy aja. Ya enjoy aja sih. Apa sih yang ngebuat enjoy? Kalau udah cintanya di apanya? Ya kalau saya sih memang sukanya tertariknya di bidang program ya. Karena itu juga awalnya keracunan sama dosen saya sih. Serem sih bahasnya, ada keracunan. Ya keracunan dikit lah. Oke. Awalnya ya pertama tuh bingung apa sih namanya, aneh gitu kan bahasanya. Baru akhirnya lama-lama dikasih tantangan lagi, ya baru tertarik di situ. Oh ini kayak gimana caranya sih ya, biasa gini nyoba terus. Tertarik, malah kalau misalnya nggak ngoding sehari itu kayak gimana gitu. Kayak gue ngoding gitu. Iya, Emang ke sana juga. sosoknya gimana sih Kak kalau lagi di rumah ini? Emang orang yang salah satunya pribadinya terbuka nggak sih kalau sejauh ini? Kalau kita sesama keluarga sih kita memang sering sharing gitu ya, untuk terbuka ya, kalau ada masalah kita omongin gitu. Kalau dari segi cara belajar dia kebanyakan perlu ketenangan itu sih. Jadi kalau udah belajar udah cuek, dia udah nggak kayak Hiraukan ya, pasti. karena dia Oke. sambil denger musik kan, jadi udah pasang headset kita udah kayak dia di dunia lain sendiri kerjain gitu semalam-malam. Panggil juga nggak denger kayaknya. Iya, harus dipanggil kalau ini. Tapi mama papa memang meskipun ini support semua gitu ya. Iya, karena kita mama support, kita sering ingetin juga. Dia kan suka kalau udah ngerjain kayak gitu kan suka lupa waktu waktu. pastinya. Iya, kalau udah sesuatu yang fokus kayak gitu pasti lupa waktu. Nah, itu paling peran keluarga untuk ngingetin dia istirahat, jangan lupa makan. Kan kalau sampai sakit kan bahaya juga untuk kesehatannya begitu. daripada canduannya banyak banget. Ada nggak waktu-waktu khusus misalnya bareng sama keluarga tuh, misalnya entah abis makan malam atau mungkin ada hobi-hobi bareng tuh di rumah, ngapain, main apa, main catur bareng, apa ngecat tembok bareng? Nggak gitu. Kalau kita sih kebanyakan ya kalau untuk waktu keluarga biasa kita paling kalau jalan aja ke ini kayak ke mall gitu. Kita nggak usah, maksudnya nggak usah perjalanan mewah-mewah atau kita liburan mewah. Yang penting quality time-nya itu, bukan bener di banget. Family kuantitasnya. banget Iya, ya. bener. Walaupun cuma sekedar makan bersama atau kadang bahkan cuma di rumah kita nonton TV bareng aja, itu rasanya kehangatannya sangat terasa gitu ya. Jadi berhenti dari kesibukan masing-masing, tapi kita ada waktu untuk keluarga gitu. Itu yang paling penting Iya, juga ya. betul. Biasanya memang setiap hari ada terus atau mungkin tiap weekend aja tuh? Khusus Tergantung pas hari ininya sih, pas sempatnya kapan gitu ya. Kan nggak selalu. setiap hari bisa juga ya. Iya, kalau untuk di rumah paling ya kita sekedar nonton bareng gitu. Tapi kalau untuk yang lebih kayak makan bersama di luar, nah itu biasa ada waktu sendiri gitu. Harus ada ininya pas lagi pada sempat. Nah, kalau si Jo ini keturunan siapa sih, tentang bakatnya ini? Ada dari mama, papa, atau keturunan yang lain? Atau keturunan kaum apa? Gitu nggak sih, ada nggak sih Kak kalau dari mama papanya Kalau memang sama nih bidang? Kita nyimpang ya kayaknya. Nggak ada, iya. Nggak ada yang di ini ya. Oh, nggak ada, mungkin Nggak kakek, sesuai. nenek, buyut gitu. Nggak ya kayak. Jadi kalau untuk komputer IT gitu Nggak kita ada. belum ada yang ini. Generasi baru. Generasi baru dari keturunan yang Iya, baru kayaknya. iya. Oke, jadi emang mancong, jangan-jangan dari Iya, mana-mana. soalnya Nah, kalau kalau- ini biasanya, tapi ada nggak hobi yang bareng sama gitu? Misalnya dalam satu keluarga ada yang misalnya suka nyanyi, ada yang suka seni gitu. Itu yang paling ada darah-darah dikit semuanya gitu, ada. Ada gitu nggak sih Kak? Kalau nyanyi kita semua suka ya, ya Oh, cuma suka sekedar nyanyi. buat entertain gitu. Oke. Sedikit lah ya, jiwa-jiwa yang nurun-nurun sama keluarga. Oke, tapi fix ya, memang anak dari apa maksudnya di rumah meskipun bakatnya dari nggak tahu dari mana. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, tapi nanti lebih have fun, ada games-games gitu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang ketiga. Kalau di segmen 3 ini seperti biasanya juga kita bakalan lihat. Aku udah pegang beberapa daftar pertanyaan yang harus dijawab sama senior dan junior yang ada di samping kanan kiri aku ini. Jadi kita lihat aja nih nanti kira-kira cepetan siapa yang biasanya ngitung uang atau yang biasanya bikin program. Kita lihat aja ya.
Maju dulu, 2 langkah boleh. Oke, jangan jauh-jauh kayak LDR ya. Oke, ini kayaknya dodonya ngerasa kompak nggak? Ngerasa kompak? Kalau di rumah ngerasa kompak suka rebutan-rebutan apa? Rebutan apa? Garam, hand body lotion mungkin. Kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau di segmen ini kamu maju sedikit sayang. Oke, siap. Nah, jadi aku punya beberapa pertanyaan. Nanti kalau udah tahu jawabannya, langsung ambil buah ini baru dijawab. Gitu ya. Oke, mau ujian lisan kita ya. Udah lama banget nih kayaknya ya. Udah siap sekarang? Kalau udah siap, tangannya boleh di samping kanan kiri badannya. Oke, ya. Kalau gitu kita mulai pertanyaan yang pertama. Kapan pertama kali stroberi ditemukan? Ayo. Tahun berapa tuh? 234 tahun sebelum Masehi. Oke, 234 sebelum Masehi. Masa sih? Yakin? Iya. Iya, ya udah. 1 poin deh, nggak apa-apa ya kak ya. Dikasih tepuk tangan dulu. Oke, jadi 1 poin udah dikasih sama juniornya. Kita lihat. Tapi biasanya kalau di sini seniornya itu sering KO. Gitu ya. Harus disampaikan itu. Kira-kira kalau senior ini Ya, bisa semoga KO jangan. apa? Nggak ada saudara-saudara di sini, nggak ada keluarga, adanya lawan. Ya kalau gitu banget ya gue. Oke, selanjutnya berasal dari manakah buah kiwi? Nah, tahu nih. Tahu kali ini? Tahu. Di Ya, mana? ini kalau buah kiwi itu saya tahu itu dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Cakep ya, cantik. Jawabannya cantik, wajahnya juga cantik kayak saya. Sini aja kayak nonton ya. Oke, jadi dari Shanghai ya, dari Tiongkok. Tapi ada kotanya nggak sih kak? Yaitu kotanya itu kota Shanxi. Oh, Shanxi. Aku Iya. tanya Shanghai. Kalau Beda saya ya? di Hong Kong. Iya, aku dusun ya. Aduh, memang harus banyak belajar lagi. Oke, jadi ini seri ya, satu sama ya. Oke, lanjut kalau gitu. Sebutkan nama lain dari buah kiwi. Nah, nama lainnya kalau sekarang. Itulah. Oke. Tahu nih kalau Tahu, buah tahu. apa nama lainnya? Nah, boleh. Apa tuh? Gooseberry China. Dia soalnya dari Gooseberry Cina. Iya, tapi kok tadi dari Tiongkok? Kok namanya gooseberry Cina? Kenapa tuh? Ada dilema-dilema di antara mereka berdua. Kira-kira dari mana? Dari Cina? Sama aja kali ya kak? Iya. Tiongkok sama Cina itu perubahan bahasa aja. Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Jadi 1 poin lagi buat Jo. Kak, masih siap ya? Iya, Masih lah. Masih belum sekarat. Lanjut kalau gitu. Tembok Tiongkok merupakan tembok terpanjang di dunia. Pertanyaannya nih, sebutkan abad keberapa tembok ini dibangun? Bukan panjang ya? Bukan ragu-ragu. Abad keberapa nih? Ayo. Kalau panjangnya tahu. Ayo. Lebih dari 21.000 kilometer. Abadnya berapa ya? Abadnya keberapa tuh? Dari aku kasih clue deh nih, dari angka 6, 7 sama 8. Kira-kira yang mana nih? Yang mana nih ya? Tebakannya kayaknya sih 7. 7. Pilih yang tengah ya. Iya. Mainnya yang tengah. Itu bener yakin ya? Abad ke-7? Iya, ada. Oke, abad ke-7 sebelum Masehi. Kamu boleh kasih atas dong. Bener ya, Kak? Bener. Benar. Jadi abad ke-7 terakhir? Ya, bener. Masih awan. Masih jadi peristiwa cantik ya. Masih di kayangan. Lanjut kalau gitu, sekarang sebutkan nama alat olahraga anggar yang menyerupai pedang samurai. Ayo, nih, tahu nggak? Yang kayak di bawah Star Wars itu. Saber itu. Iya, film emang. Apa tuh kak? Tahu? Yang saber ini di bawah itu. Saber ya, atau iya. dia saber. Saber. Oke, jadi kasih tepuk tangan lagi. Jo, mungkin kamu kebanyakan apa tadi ngode? Ngoding. Udah mah ya, Mulai confuse. Udah mulai kurang fokus. Jadi satu lagi buat seniornya. Sekarang lanjut lagi. Kalau gitu Lampung menjadi salah satu daerah penghasil durian. Nah, di Manado durian itu disebut apa sih? Ini tidak tahu. Oke. Tahu? Apa? Kalau nggak salah tuh durian. Durian. Durian kalau di Manado disebutnya durian. Gak apa-apa, kasih aplaus lagi. Kayaknya seri, tapi aku gak suka kalau seri ini harus ada yang kalah. Jangan. Hormat dulu ya. Nggak boleh. Ini Biar berantem di rumah. jangan. Ini salah lagi.
Lanjut ya kalau gitu. Dulu Pulau Legundi masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pertanyaannya nih, sekarang pulau ini masuk ke wilayah kabupaten mana? Kabupaten TikTok. Ayo. Ayo. Pesawaran. Ya, bukan. Yakin? Tahu? Orang pernah main ke pesawaran? Pernah menyasar ke sana. Nyasar. Iya. Nyari apa? Nyari mau ngoding di sana? Iya. Mau jadi rumah ini kawan. Oh gitu, saya pikir kamu lagi mau apa jauh-jauh ke pesawaran ya. Oke, jadi bener ya, masuk ke wilayah pesawaran kalau sekarang. Ye, akhirnya ada yang kalah. Aduh, siapa lagi nanti yang kalah ya? yang lebih senang. Lebih senang harus ada yang kalah ini biasanya ya. Lanjut, bunga rafflesia bunga rafflesia atau bunga bangkai. Apa? Saya nggak fokus sekarang ya. Bunga rafflesia atau disebut juga dengan bunga bangkai. Pertanyaannya nih, bunga ini ada atau tumbuhnya di daerah mana sih? Tahu Ya, Pelajaran SD. Iya. Kamu salah. Iya, di Bengkulu kalau ini yakin ini. Yakin? Bengkulu. Masa? Iya. Oke, ya jangan semua orang juga tahu di Bengkulu ya. Oke, ada di Bengkulu. Ye, akhirnya. Ya, tapi biasanya di sini emang selalu KO seniornya. Tapi kalau ini kayaknya bakal KO nggak sih? Menurut jangan dong. Enggak lah, masih hidup-hidup aja. Paling kalah aja ya. Kalah Jangan aja KO. ya. Jangan KO di segmen. Masih ada segmen-segmen nanti ya. Lanjut. Candi Moro Jambi terdapat di mana? Di Jambi dong. Pertanyaannya bagus. Iya, Moro ya. Jambi, pasti Pertanyaannya di Jambi. salah satunya ngetes saya juga ya. Jelas kan pasti ya, tapi lebih tepatnya di Sungai Batanghari ya. Oke, di Sungai Batanghari di Jambi pastinya. Nggak mungkin di Surabaya. Oke, jadi nambah. Akhirnya Iya, nambah ada satu ya. poin. Ada satu poin lagi. Lanjut deh, kalau gitu Monas dibangun dengan dihiasi emas. Pertanyaannya, berapa banyak emas yang digunakan? Apa ya? Ayo, apa Ya, ya? dia ngambil dulu. Jangan mikir, udah bisa. Kamu harus jawab dulu. Ayo, ini kira-kira gimana nih? Tapi udah ngambil, oke deh. Kalau salah semua poinnya dilempar. Kurang. Ayo. Ayo, Berapa ya? gimana? Kira-kira? Mau nggak? Mau. Waduh, Tiga. kayaknya udah bawa banget. Ya ampun, udah silakan sabar. Oke? Ayo. 30 berapa ya? Ayo, 30 berapa? Ayo, ayo. 32 kayaknya. Masa? Ya bukan. Iya, Ta. 32. Yakin? Apa nggak 23? Enggak, 32. Ingat lebih dari 30 kok. Oke, jadi ada clue-nya kayaknya ya. Lebih dari 30. Baca-bacanya kira-kira kayaknya lebih dari 30, lebih dari 20. Jadi, berapa? 32. 32 kilogram. Oke, Salah. ternyata benar. Ternyata dia pengen salah sebenarnya ya, tapi Iya, tidak dong. berani mengungkapkan. Siapa tahu kan salah. Oke, ini kayaknya memang kabar juga sih, tapi ternyata masih cepet-cepetan kamu juga. Terus kayaknya mungkin daya ingatnya juga mesti cocok. Emang kebanyakan ngoding kali ya, jadi Jangan gitu, Mbak. Berasa tuh. ada juga deh katanya tadi suka apa ya, seni juga. Iya, Kalau lumayan. untuk tarik suara suka juga enggak? Untuk nyanyi gitu. Ya lumayan, tapi Boleh nggak Cuman aku buat- dengar suaranya atau pemirsa di rumah juga nih pengen dengar suaranya Kak Cynthia ini, aduh kayaknya suaranya saya yang disuruh nyanyi. Yang suka nyanyi dia. nanti disambut aja kalau gitu. Enak dua ya, tapi boleh diawali dengan yang sini ya, apa kita kasih apresiasi ya, biar senang gitu kan. Jadi Dari sana aja dulu. boleh atau Biar saya sambil- bagian suara 2. oh backing ya. Iya, bagian Boleh. Sok, atau coba sih nyanyi lagu apa, aku pengen dengar. Ayo apa? Tiba-tiba bingung soalnya. Ayo, apa lagu apa? Pop, dangdut, jazz, rock, Apa yang biasa blues, atau apa? Sedikit aja, kuy. Yuk. Atau 2 bait aja boleh? Nanti disambut. bingung kalau tiba-tiba. Atau lagu apa yang biasa dinyanyi di kamar mandi, di kamar? Boleh? Bisa? Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku,
Meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Oke. Jadi kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Kakak hanya 4 poin ya. Gak apa-apa, nanti masih ada segmen yang selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi di segmen yang keempat. Kita balik lagi di senior junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang keempat. Kalau di segmen yang keempat ini, seperti biasanya juga nih, kita bakalan lihat kira-kira wawasan dari senior sama juniornya ini banyak yang mana? Seniornya apa juniornya? Kita lihat aja nanti ya. Jadi kalau di segmen yang keempat ini, kakak sama Jo, nanti kita punya beberapa gambar. Gambarnya itu nanti bakal muncul di monitor itu. Tuh, jadi nanti dari situ gantian deh. Aku nanti tanya, kira-kira siapa atau bisa di mana, bisa sejarah, tempat, dan masih banyak lagi nanti. Kira-kira tahuan siapa antara senior sama juniornya ini. Gitu. Paham? Paham ya? Paham ya nak ya? Udah kayak guru deh. Oke, gitu kalau ya. Siap, udah paham. Kalau gitu sekarang kita boleh lanjut gambar yang pertama. Oke, sudah muncul. Ini boleh ke siapa ya? Aku mau ke Jo dulu. Kamu tahu bangunan ini? Tahu kayaknya. Tahu kayaknya. Nggak salah. Iya. Oke. Tahu Ini bangunan apa sih? Tempat pengasingan. kalau nggak salah. Iya, benar-benar. Tempat pengasingannya Bung Karno sama Bung Hatta. Oke. Di mana sih tempatnya? Di Bukit Menumbing. Oke, di Bukit Menumbing di Pulau Bangka ini. Di Pulau Bangka. Nah, jadinya itu dulu ya ada masa habis merdeka ya ini. Iya, benar. Nah, tapi tetap Bung Karno sama Bung Hatta itu ditawan oleh Belanda. Iya, masih masa penawanan juga ya. Makanya terus Diasingkan ke sini. Salah satunya banyak itu sih, nggak hanya di Bangka aja ya, di Jakarta juga ada. Terus ya memang sejarahnya sih dulu seperti itu ya. Tapi mungkin kalau sekarang jadi tempat wisata. Jadi tempat wisata. Mungkin banyak monumen atau mungkin banyak patung-patung beliau juga mungkin pasti ada di sana ya. Next, kalau gitu yang kedua. Jo sudah boleh kalau gitu kesini. Ini tahu nggak tempat apa atau ini bangunan apa sih Kak? Oh, ini hotel ini. Oh, ini hotel? yang sangat megah ini di Dubai. Katanya gitu ya. Iya, sampai interiornya itu mewah banget semuanya. Jadi kalau yang biasa gedung-gedung pencakar langit lain digunakan untuk multifungsi, yang ini hanya untuk hotel sepenuhnya. Gitu. Edun ya. Iya, jadi Wow. walaupun orang-orang Keren. menganggap ini terlalu mewah, tapi hotel ini tetap beroperasi gitu. Tingginya aja 321 meter. Itu ke langit betul. 321 meter. Iya. Coba dibayangin. Itu gimana naik? Iya, benar-benar. Iya. Sampai Tangga naik lift kayaknya. Udahnya pakai tangga. Aduh ya ampun. Terus ya, terus. Oke, jadi ini salah satu hotel yang paling mewah yang ada di Dubai. Dubai, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Ini kalau nggak salah, film apa ya pernah syuting juga di sini? Pernah pakai ini juga. Mungkin apa Fast Furious mungkin kali ya atau apa? Kalau yang ini kurang tahu. Kalau yang tapi keren. Burj Khalifa-nya dipakai di Mission Impossible waktu Iya, waktu itu. itu ya. Iya. Waduh, banyak banget ya emang, salah satunya juga jadi tempat apa ya? Untuk syuting juga. Juga, juga. Karena emang keren. Iya. Kalau kita lihat memang iya seperti itu ya. Iya, nggak apa-apa. Dan mungkin suatu saat kita bisa ke sana ya. Amin. Kita ke sana di hotel paling mewah di Dubai. Oke. Mantap. Naik tangga, naik. Capek ya. Buat Naik- diet. Buat diet. Aduh, kalau gitu, ini aku tahu juga nih. Ada yang tahu? Tahu kalau ini. Tahu. Oke, boleh. Ke sini lagi. Di mana nih? Direbut Banyak dulu ya. tahu. Ini Taj Mahal ini. Iya, Di benar. India. Nah, ini kalau yang teman-teman udah tahu pasti tahu dong kisah romantisnya gimana ini. Kaisarnya. Jangan mewek, Mbak. Soalnya bawa perasaan. Jadi, Oke. ini kaisar dulu zaman kerajaan yang Mughal, ada namanya kaisarnya Shahjahan ya. Oke. Nah, dia ini membangun ini untuk istri ketiganya. Iya, bener banget. Betul, karena
kasih sayang dia terhadap istri ketiganya. Ketika istri ketiganya ini meninggal waktu melahirkan anak yang ke-14, dia bangunkan ini. Emang iya, agak gimana gitu ya, karena tapi ya memang itu karena memang salah satu mungkin bukti cintanya juga ya, dibuatkan sebuah momen yang sangat bersejarah sekarang. Ini juga termasuk dalam keajaiban dunia juga ya kalau Iya, nggak salah. sangat mewah juga. Betul. Karena kemewahannya juga. Aduh, kapan kita dibuatnya? Jadi kebawa perasaan kan. Kalau gitu next aja deh. Iya, Apa nih? Lanjut. Yang selanjutnya apa nih? Oke, ini siapa nih yang mau jawab? Boleh atau ditunjuk aja? Boleh ke Jo. Oh, yang ini nih. Aha. Ini tuh kalau nggak salah ada di Taman Dipangga ya. Terus Gitu? Oke. pernah lihat soalnya waktu juga kan itu salah satu monumen bekas peringatan meletusnya Gunung Krakatau. Oke. Tanggal berapa sih emang dulu meletusnya itu? Tahun 83 sampai tsunami jadinya itu ke bawah tuh. Itu meletus Krakatau itu. Nah, Ini apa? Emang batu ya? itu Lebih ke pelampung kapal ya. Oh, rambu Rambu. kapal atau laut gitu ya. Terus ini beratnya kalau nggak salah ada sekitar berapa? 250. 2,5 kilogram. 250. 250 ya maksudnya. Iya, 2,5-nya maksudnya 2,5 yang skala besar. Oke, jadi ada sekitar 250 kilogram ya beratnya. Ini salah satunya juga sekarang peninggalan bersejarah juga sebagai memperingati ya, memperingati meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883 kalau nggak salah ya. Ya benar deh, semoga benar ya. Next kalau gitu, apa lagi nih? Apa ini? Bangun rumah adat ini. Rumah adat, oke. Iya. Rumah adat mana sih? Ini rumah adat Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya, namanya Oke. Rumah Limas. Oh, emang bentuknya kayak limas? Kalau bisa dilihat atapnya. Oh iya sih, atasnya itu ya. dinamakan gitu. karena atapnya bentuknya seperti limas. Terus itu apa tuh yang merumbai-rumbai ke depan? Atau ada nggak atap juga mungkin kali ya? Iya, itu bagian ininya. Bagian depannya gitu? Iya. Oke. Di dalamnya itu bentuknya ada tangga bertingkatnya. Di dalam Dalamnya, iya betul. Lantai rumahnya itu namanya bengkilas. Udah pernah lihat? Ya belum. Kalau bisa langsung ke Palembang. Aduh, ini aja bener-bener. Atau TMII bisa ada. Oh, oke, bener-bener. Nanti kita ke sana ya. Aduh, apalagi kalau gitu udah mulai apa ya? Salah satu sekarang emang harus ditemukannya di setiap rumah warga atau mungkin ada kayak tempatnya khusus gitu sih? Ya, kebanyakan sekarang udah jarang sih ya Iya. yang bener-bener tinggal di situ Iya, ya. bener. Ya, kalau di Lampung kan ada juga ya kayak Iya, macam masih rumah ada. panggung, tapi Iya. kan udah nggak ini lagi sekarang. Ini mungkin lebih kayak icon-icon khusus aja gitu ya. Oke, next kalau gitu apa lagi? Oke, kita ke negara sebelah dulu ya. Saya suka yang ini. Aku juga suka. Ini siapa nih? Aku boleh ke siapa? Nah, saya aja. Oke, yuk semuanya. Jadi saya balas dendam. Ya udah ngalah aja deh. Oh, ngalah aja deh. Alah, padahal. Padahal nggak tahu ya. Ini gedung opera Sydney, ini di Australia. Iya, ini saya suka karena Di Sydney ya? Iya, betul. Benar-benar. Dia berhubungan dengan seni, salah satu teater seni yang sangat besar ya. Oke. Selain di dalamnya banyak opera-opera dan banyak konser juga, luarnya, eksteriornya sekalipun bisa dijadikan pertunjukan seni. Aku tuh nggak pernah ngerti loh. Ini kenapa? Aku makanya sering bertanya-tanya. Ini Iya. kenapa sih bangunannya ini harus dibuat seperti ini gitu? Aku pikir ini gedung apa gitu kan? Iya. Ternyata memang gedung opera ya. Iya, dia dalamnya ada Oke. teaternya juga. Terus di bagian luarnya sering dijadikan untuk tempat pertunjukan seni cahaya. Karena gimana temboknya itu? putih kan? Oh, Nah, oke, ditembakkan oke, oke. sinar cahaya itu jadi sangat indah. Makanya saya suka malam. gedung ini. Aduh, kapan sih kesana? Iya. bareng ya. Iya, aduh, mau banget. Sering banget muncul di beberapa scene film ya, gitu. Karena memang apa ya untuk production bagus gitu ya dari secara eksteriornya, terus dari apa ya ininya juga memang indah gitu banget. Aduh, Indonesia ada nggak sih? Ada Mas. Ada ya Mas ya, kita juga punya ya. Di Lampung khususnya ada nggak sih? Ada tempat rumah adat Lampung. Ada loh, jangan salah, kita juga punya. Masing-masing daerah dan tempat juga pasti Iya, ada punya icon ya, ikonnya masing-masing. Menara Siger tuh, kita dari jauh sana juga pasti udah kelihatan kalau ternyata ini masuk Lampung. Next, kalau gitu yang terakhir apa nih? Masih ada lagi toh? Sudah habis? Terakhir, sudah cukup?
kayaknya cukup deh. Kalau cukup berarti aku boleh kayaknya yang sini dari tadi ya nggak mau kalah banget. Aku dia bangkit kayaknya. Dia sudah bangkit tapi nggak apa-apa. Masih ada satu segmen lagi nanti dapat tantangan dari kita. Kira-kira siapa ya yang lebih jago? Kita lihat aja nanti ya. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang terakhir. Kalau di segmen yang terakhir ini, seperti biasanya juga nih, kita bakalan ngasih tantangan. Tantangannya apa sih? Tantangannya bacain berita. Kira-kira nanti senior sama juniornya ini, aduh, kayak siapa ya? Kayak presenter mana? Atau mungkin bawain dengan gayanya masing-masing. Kita lihat aja nanti ya. Jadi kalau untuk di segmen yang terakhir ini, senior dengan juniornya juga nih, masih sehat ya sampai sekarang? Sehat dong, pasti. Tadi udah menang nih di segmen yang Jadi udah sehat. sehat lagi kan? Udah kebakar lagi semangatnya. Kalau gitu nanti di sini aku boleh ke Jo dulu ya. Nah, jadi nanti Jo kita tukeran podiumnya, aku mau di sini bacanya. Nah, kalau udah ya baru nanti gantian deh kakaknya juga gitu ya. Jo udah siap belum? Udah siap? Nah, udah siap, sinilah gitu ya. Oke, tukeran kita. Oke, kelihatan ya? Udah, kalau sudah ready? Oke, yuk. Ayo. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior, Seju. Pemirsa, sore ini kami akan mendengarkan informasi TNBBS merupakan warisan dunia. Oke. Baik pemirsa, saya Claudia Jonathan, inilah Seju selengkapnya. Oke. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS adalah sebuah taman nasional untuk melindungi hujan tropis Pulau Sumatera. UNESCO menjadikan TNBBS sebagai warisan dunia. Selain itu, tahun 1935, TNBBS juga sudah dinyatakan sebagai cagar alam Suaka Marga Satwa. Luas TNBBS ini mencapai kurang lebih 324.000 hektar. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini terletak di ujung wilayah barat daya Sumatera. Dan 70% atau 249.552 hektar dari luas taman termasuk dalam administrasi wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, dan wilayah Kabupaten Tanggamus. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Claudia Jonathan, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada Seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore. Sore, balik lagi saya boleh? Oke. Oke. Silakan, kita coba untuk yang satu ini. Kita coba ke kakak dulu ya, kira-kira sudah siap? Oh, sama ya. Serina udah siap? Oke. Oke, boleh ya, silakan ke sini deh. Iya. Oke. Yuk, dorang. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior Seju. Pemirsa, sore ini kami akan mendengarkan informasi TNBBS Rumah Harimau Sumatera. Baik pemirsa, saya Cynthia Jonathan, inilah Seju selengkapnya. Pemirsa, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS terbentang lebih di 3 provinsi Sumatera, yakni di Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Bersama dengan Gunung Leus dan Kerinci Seblat, Taman Nasional melindungi keberadaan hutan hujan tropis Sumatera. Dan bersama dengan semua keanekaragaman hayatinya seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan juga badak Sumatera. Tidak hanya itu, beberapa fauna langka dan eksotis juga ditemukan di Taman Nasional ini. Nah, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya Cynthia Jonathan undur diri. Sampai jumpa pada Seju yang berikutnya di jam yang sama. Selamat sore. Oke, selamat sore, balik lagi, boleh ya? Oke. Aduh, kayaknya dua-duanya bagus semua. Kalau dua-duanya bagus nih saya agak takut. Saya agak takut kalau dua-duanya bagus. Tapi kalau misalnya ini satunya ya. Emang kalau untuk di bidang broadcast sendiri udah pernah terjun gitu belum sih Kak? Dulu sempet. Belum sih kalau untuk broadcast. Tapi kayaknya lucu juga ya. Lucu juga. Iya, seru-serunya ada. Seru-serunya ada ya. Nah, kalau untuk apa ya, balik lagi deh sedikit untuk kalau misalnya dari keluarga gitu, meskipun nggak ada arahan kan, anaknya mau dunia apa, sukanya di bidang apa gitu. Tapi apa sih sebenarnya kalau harapan kedepannya gitu? Salah satunya ya yang paling penting mungkin atau dari keluarga yang paling pengen banget nih diharapin dari keluarga buat Jonathan kedepannya gimana sih Kak?
Kalau dari keluarga sendiri kan kami mendukung semua impiannya. Nah, harapan kami ke depannya semua impian dia sendiri dapat tercapai dan itu bisa berguna untuk orang lain juga, memotivasi untuk setiap teman-teman yang nonton juga. Karena yang kami harapkan dengan adanya prestasi yang dia capai ini menyadarkan bahwa teman-teman lain bisa mencapai prestasi yang sama dengan cara menghargai segala potensi yang dimiliki begitu. Oke, apapun deh ya nanti mau jadi seperti apa, semoga tetap sukses dan apa ya terus berusaha terus gitu ya. Iya, dan bisa menginspirasi. Selalu menginspirasi. Sudah jadi sosok yang menginspirasi belum sih sebenarnya kalau dari keluarga ngeliat atau mungkin sepupu-sepupunya yang lain nih? Iya, gitu. kalau dari keluarga sendiri sih kalau kami melihat ya untuk teman-temannya sih bersyukurnya ada teman-temannya yang termotivasi begitu, yang dari nilainya jelek terus kemudian kan datang untuk minta diajarin gitu ya. Nah, dia termotivasi dan itu sangat nyata gitu, kami lihat nilai dia sangat berubah. Bahkan dia mendapatkan nilai terbaik di angkatannya waktu itu ya, kalau nggak salah ya. IP-nya sampai 4 ya. Iya. Karena kamu telah sukses. Iya. Gitu. Oke, jadi semoga nanti kedepannya lebih baik dan lebih menginspirasi juga Bapak. Nah, kalau dari Jonathan sendiri, dari Claudia Jo, kamu sebenarnya apa ya? Emang targetnya, kalau dari kamu sendiri target kedepannya ini apa sih yang belum tercapai gitu? Targetnya sih sebenarnya saya tuh mau ngebangun sebuah startup ya. Startup itu ya kayak suatu perusahaan sendiri gitu. Oke. Nah, itu yang saya beri namanya tadi itu anak bawang itu, anak bawang kol. Nah, sebenarnya saya membangun itu sekaligus juga biar bisa jadi trainer bagi orang-orang yang misalnya mau belajar gitu. Kedepannya nanti lah ya, semoga tercapai. Terus nih, teman-teman yang lihat yang di rumah juga nonton kan gitu. Mungkin yang di luar sana masih banyak tuh, masih yang mereka sebenarnya punya potensi di dirinya tapi nggak ada keberanian gitu untuk mencoba itu. Coba kamu ada nggak sih tips atau mungkin sedikit biar bisa di-share ke teman-teman yang lain juga? Gini sih ya, kalau saya tuh kalau dalam dunia ngoding nih, itu kan banyak error biasanya. Nah, saya tuh motonya tuh error pangkal sakti. Error pangkal sakti. Nah, ya. Jadi itu kalau error itu semakin banyak kita mencoba kan kita makin ketemu banyak error nih. Nah, dan dengan demikian tuh kita bisa nemuin gimana caranya solusi untuk kemudian error itu. Sama juga sih kalau misalnya di kehidupan kita itu makin banyak kita mencoba walaupun kita gagal, kita itu pasti bisa menanggulanginya. Nah, jadinya semakin banyak kita harus mencoba terus dan harus terus menghadapi semua kegagalan itu sampai kita berhasil. Tapi kan susah. Ayo, gagal pasti yang pasti pertama gagal kedua, aduh enggak lah saya menyerah. Terus gimana tuh? Ya harus motivasi juga sih dari diri sendiri ya. Kalau misalnya daripada kita nggak mencoba sama sekali, tapi kita berarti harus mencoba dulu dong, baru bisa untuk berhasil. Oke. Itu dari saya. Jadi keep terus ya semangatnya gitu. Iya. Jadi harus selalu dijaga. Terus habis itu jangan menyerah sampai akhirnya berhasil gitu ya. Oke, semoga nanti cita-cita kedepannya tercapai. Amin ya. Oke, inilah pemirsa senior junior untuk hari ini. Jangan lupa tonton terus saya Jules setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 3 sore. Saya Dewi Stasio and bye.